Kita sudah bahas tentang syarat sahnya puasa. Ya, syarat sahnya puasa. Ini syarat sah puasa justru terbalik. Kan syarat sahnya puasa itu satu, beragama Islam, al-Islamu. Dua, al-aqlu, berakal sehat. Ini syarat sahnya puasa. Kalau ini Islam dan berakal dibawa ke salat, dia bukan syarat sah, syarat wajib. Ya. Jadi kalau di Fathul Qarib ya, yang baca Fathul Qarib yang lewati bab tentang salat, ya. Di situ mengatakan bahwa ya, syurutu wujubis salati. Salah satu, tiga dia. Jadi syarat wajibnya salat tiga. Al-Islamu, berakal sehat. Al-Islamu, beragama Islam. Dua, al-bulugu, balik. Tiga, al-aqlu, berakal sehat. Itu tiga. Ya. Sedangkan syarat sah salat, ya, yang sudah baca Fathul Qarib, tidak ada di dalam itu, ya. Tidak ada. Syarat sah salat yang di Fathul Qarib tidak ada. Tidak ada mengatakan di Fathul Qarib syurutu sihhatis salati, tidak ada. Apa pasalnya tentang syarat sah puasa, syarat sah salat di Fathul Qarib? Begini bahasanya dia. Yang baca Fathul Qarib ya. Wa syara'itus salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat salat sebelum masuk di dalamnya ada 5. Jadi itu dia bahasanya Fathul Qarib. Bukan mengatakan syarat sah salat, bukan. Wa syara'itus salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat salat sebelum masuk di dalamnya salat ada 5. Ya, itu bahasa Fathul Qarib dia. Di antaranya itu satrul aurat, menutup aurat, taharatul anil hadasaini, suci dari 2 hadas, besar dan kecil, al-uqufu fi makanin tahiri, berdiri di tempat yang suci, wa tawajjuhul qiblah, menghadap ke kiblat. Jadi itu bahasanya dia, ya. Jadi bukan bahasa kalimatnya syurutu sihhatis sholati, tapi wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha. Sebelum di dalam, masuk di dalam. Ada juga ya syarat salat sebelum pelaksanaan azan, ya. Kemudian yang jelaskan azan bagaimana, ya, yang sering azan laki-laki itu dijelaskan di Fathul Qarib. Bahkan lebih rinci di kitab ini masalah azan, ya. Masalah azan itu diperinci dalam sini, ya. Lantang, jelas, yang pastinya bagus suara. Bagus suara, tidak lantang, tidak masuk juga persyaratan. Ya, walaupun bagus tapi tidak lantang, maksudnya tidak lantang, apa ya? Ya kayak apa itu, najipit pagar, tapi bagus sih, enggak. Karena yang dibutuhkan masyarakat itu terdengar dengan lantang, ya. Walau yang bahaya adalah keras, lantang, tidak bagus. Aduh, ompong. Iya, lecala, apa cala? Ya, seperti itu ya. Jadi memang kalau di sini dijelaskan sekali itu masalah azan. Ya, masalah. Qomat, apa ma farqu bainal adzani wal iqamah? Apa perbedaan antara azan dan iqamat? Ada perbedaannya, ya. Ya, ada perbedaan. Tapi kita tidak bahas ke situ ya, ya. Tidak kita. Karena itu pembahasan ya babus shalah, bab tentang salat. Ya, dan sekitarnya. Ya, selamat berbuka puasa dan sekitarnya. Makassar. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk syarat wajib ya, karena tidak sempat dibaca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin wa fid dunya wal akhirah. Syurutu wujubis shaumi. Syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa. Walaupun syarat wajib dengan syarat sah ada sebagian syaratnya
mustarikun. Ya, apa maksudnya mustarikun? Ada di syarat sah, ada juga di syarat wajib. Ya, kalau nasa ugi sikonsi, sikonsi, ya, ya bersekutu, saling memakai, gitu, ya, ya. Syurutu wujubi shaumi, syarat wajib puasa. Yakni idza tawaffarat hadhihi syurutu, apabila terpenuhi ini syarat, wajib as-saumu, ya, wajib puasa. Maksudnya puasanya wajib, ya. Puasanya wajib. Wajib as-saumu, wajib puasa. Wahia khamsatun, yaitu ada 5. Jadi syarat wajib ada 5. Apabila terpenuhi ini, maka wajib dia orang itu berpuasa. 1. Wahid al-awalu, ya. Al-islamu, beragama Islam. Jadi syarat wajibnya pertama beragama Islam. Kalau syarat sahnya di atas kemarin, ya, Islam juga. Cuma dia jelaskan bahwa seandainya dia murtad, ya sama juga nanti di bawah ini dijelaskan juga murtad. Cuma bahasanya agak dibawa, ya. Kalau bahasanya dibawa murtad lebih nakenai. Kalau di atas kemarin syarat sah tidak nakenai. Cuma mengatakan seandainya dia murtad sebentar saja, ya batal puasa, selesai. Kalau dibawa lain, apabila dia murtad maka wajib mengganti. Nah, itu bahasanya dia. Paling kena itu, ya. Nah, kita baca ya. Al-Islamu, beragama Islam. Fala yukhatabu bihil kafiru. Maka tidak dituntut berpuasa orang kafir. Ya, maka tidak dituntut mati teh, ya. Ya. Bihi, dengan puasa itu al-kafiru, orang kafir. Fit dunia, ya, di dunia. Jadi kalau dia orang kafir, ya jangan paksa-paksa. Puasa ki ya, puasa ki. Ada anak-anak ditanya karena berdosa, itu anak mengatakan, saya pernah berdosa 1 kali. Dosa besar kapan? Apa mau bikin? Saya ikut sholat Idul Fitri. Kenapa berdosa? Saya agama lain. Ternyata dia ikut temannya beramai-ramai sholat Idul Fitri. Padahal dia agama lain. Ya, katanya dosa besar Nabi bilang. Ya. Nah, itulah minatnya anak-anak agama lain itu kalau bersama dengan teman-temannya Islam, dia pengen mengaji, pengen juga, pengen sembah, pengen juga masjid. Apalagi kalau rame-rame, misalnya hari raya, mau ikut juga. Ya. Ada satu daerah, masih daerah Polmang, ya. Satu keluarga itu beda-beda agamanya di dalam. Ya. Ya, daerah Polwali, ya. Bapaknya agama Kristen, anaknya Islam, perempuan. Bapaknya Kristen, mamanya Kristen, kakeknya Islam, cucunya Islam. Satu keluarga, satu rumah. Ya, nah itu daerah Polwali. Ada memang daerah, kan ada juga daerah di Wono, Tapango, daerah toleransi. Ada pintu gerbangnya. Anda memasuki daerah toleransi. Agama di dalam semua. Ya, di Polwali juga ada. Ya, di kota. Daerah masuk sebelah kiri, namanya daerah Mami, itu masuk itu daerah toleransi semua. Nah, di situ ada satu keluarga, satu rumah, agama lain. Ya, lain-lain agamanya. Ya. Tapi ya tidak ada masalah. Bahkan ketika bunyi masjid, anaknya disuruh pergi sembahyang. Sembahyang. Jadi bapaknya tidak pergi karena dia agama lain. Ya. Bagaimana itu ya? Seperti itu. Kalau kita berpikir ke dalam, ya bagaimana masalah tentang makanannya kan? Bapaknya makan ini yang haram, anaknya, bagaimana? Tempatnya juga apakah najis? Ya, begitulah kalau dalam permasalahan ketika masuk di dalam lagi masalah seperti itu, ya. Ya. Ya, koma ya. Wa ammal murtaddu. Adapun ya, kasih adarkin lagi tentang adapun. Ya. Adapun, ya.
Kalau kita di sini nengguru, kalau iya pung, ya kita orang di sana, ya orang Sengkang, iya pung, ya, iya puang, ya, ada pung, kalau ada pung ya ada pung, ya seperti itu. Dalam penyusunan kalimat, ya, kalau saya lihat di sini satu ya. Kalau penyusunan kalimat, kalau ada amma, ada pun, jadi harus muncul amma kedua aja lagi. Ya, kalau amma ketiga enggak apa-apa. Nah, muncul lagi amma empat. Ya. Coba baca ayat idza sulsilatin. Wa akhrajatil. Wa qala yauma idzin bi anna rabbaka yauma idzin. Oke. Coba Al-Qaryah. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi. Yang kedua, ya. Jangan terlalu jauh ke situ. Coba lihat tanda rafa. Adapun damma, adapun waw, adapun alif, tanda nasab. Adapun. Kalau ada amma kedua, amma pertama harus muncul amma kedua. Aduha. Fa ammal yatima fala taqhar. Ya. Itulah seninya Al-Qur'an, enak sekali. Ya. Ya. Makanya namanya itu adalah harfu syartin wa tafsilin. Mau ditambah boleh, gairi jazimin boleh. Kalau mau ditambah ini. Harfu syarat. Kenapa dinamakan syarat? Karena terjemahannya adapun. Sama dengan apabila ketika watafsilin. Kenapa watafsilin? Artinya adalah merinci. Tahu merinci? Bukan itu yang pegang kasidau. Pak kasidau? Merinci itu membagi satu persatu. Itu namanya amma watafsili, membagi satu persatu. Gairi jasimi, yang dinamakan harfu syarat min jasam fil mudari, tapi dia tidak. Makanya gairi jasimi, tidak min jasam. Begitu saja namanya, tidak min jasam. Ya. Yang namanya harfu syarat min jasam. Lam, lamma, waman, wain, waman, wamhama, waitma, wayu, wamata, wayana, waina, wakaifama, wayahtuma, waidam fisyiri khasatan. Ya, itu minjasan semua. Kalau ini tidak. Ya. Kemudian kita masuk di babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab pengetahuan tentang bagaimana itu tanda-tanda rafa. Li rafa'in. Rafa arba'u alamatin. Memiliki 4 damatu wal waw wal alifu. Dia sebutkan dulu ad-damatu wal waw wal alifu ad-damatu. Muncul perincian. Ammat damatu. Anak perincian itu. Di bawah lagi. Ammal waw wa ammal alifu wa amman nunu. Aku tafsili. Merinci satu persatu ke bawah setelah disebutkan keseluruhan. Ya, seperti itu ya. Kalau kita di sini satu ya, wa ammal murtad, tidak ada jawaban. Ya. Tidak ada jawaban keduanya, tidak ada lawannya. Ya, jadi semua huruf harus tahu ya. Belajar nahu 3 syaratnya. Kalau belajar nahu 3 syaratnya. Kalau kurangi 1, tidak masuk di dalam.
Satu, mengetahui nama setiap huruf. Mengetahui nama setiap huruf. Dua, mengetahui fungsi semua huruf dan mengetahui kedudukan tempat ketika dibaca fatatai, dammatai, kasratai, fathah, dammah, kasrah. Yang ketiga, harus tahu bagaimana cara mengirobnya. Oke, di kurang mana itu tiga? Salah satunya. Mudah-mudahan masuk semua. Ya, kalau kurang satu tidak termasuk yang mempelajari nahu. Ya, makanya kita harus selalu berusaha. Ya, selalu berusaha. Ya, jangan berhenti di tengah jalan. Ya, kalau belajar bahasa Arab itu kan syaratnya ada 12. Ya, ada dibilang arid, mantik, balago. Ya, tapi yang paling dominan di sana nahu dengan sorof. Ya, nahu sorof. Itu mempelajari bahasa Arab 12. Ilmu balaga itu dibutuhkan sekali kampus Yang kampus ini ilmu balaga ya. Ya, kalau kita di kampus kemudian jurusan bahasa Arab, tafsir, pelajari ilmu balaga. Dibutuhkan juga itu. Ya, bukan cuma nahwu sorofnya juga, balaganya juga. Ya, kalau mau mengarang kitab, ya baca kitab Arif, mantik, syair. Ya, kemudian baca Ibnu Akil. Jadi itu kitabnya, saya kenalkan aja. Ya. Ada ulama sepanjang perjalanan mulai pesawatnya terbang sampai di tempatnya jadi satu kitab. Ya, setebal Safina. Ya, semakin semangatnya itu mengarang kitab kok. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi agama Islam maka tidak dituntut dengan puasa itu orang kafir karena di dunia ini dia tidak dianjurkan berpuasa. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad, ya katul Islam yang memutuskan keislamannya, ingat ya, bahasa murtad cuma ada di agama Islam. Kalau agama Hindu pindah ke Kristen, bukan murtad. Apa tuh namanya? Yang namanya murtad, katul Islami, memutuskan keislaman. Buddha masuk Hindu, tidak tahu apa namanya. Ya, bukan murtad kalau bahasa Islam. Kalau Islam itu murtad. Jadi kalau dia sudah Islam, masuk agama apapun, murtad namanya. Tapi ketika agama lain masuk Islam, namanya mu'allaf. Mu'allaf ya? Ya. Kenapa dinamakan burung gereja? Karena dulu sering di gereja. Tapi sekarang di masjid banyak gereja. Burung mu'allaf. Ya. Jangan selalu mengatakan kasih burung gereja. Seandainya dia bisa bicara, bukan gereja ku tempat di masjid. Ya, jadi burung mu'allaf namanya. Ya, bisa panggil-panggil itu ada burung mu'allaf kok. Ya. Ya. Karena tidak ada gereja tak di sini. Ya, fayajibu alaihil qada'u. Maka wajib baginya orang murtad qada'. Al-qada'u. Ya, qada' mengganti puasanya. Di adapun orang murtad, maka wajib baginya mengqada', mengganti puasanya. Berapa tahun dia murtad, ganti puasa. Kapan itu? Idza raja'a ilal islami. Apabila ia kembali masuk ke agama Islam. Ya. Apabila ia kembali kembali ke Islam, ke agama Islam. Ya. Tapi Ustaz, ya Pak Kuah, ya, saya mau masuk Islam. Emangnya dulu kau apa? Saya dulu Islam.
cuma masuk agama lain. Oh, berarti kau murtad. Iya, jadi mau masuk Islam lagi. Berapa tahun murtad? 6 tahun. Mati. Ganti sholat, ganti puasa. Ini kewajiban ya. Ya, ganti sholat, ganti puasa. Kalau pernah junub, mandi wajib. Ya, ya ganti semua. Ini Pak Kua lucunya. Contoh-contoh ya. Saya mau masuk Islam. Masuk Islam. Nanti ya masuk Islam ya. Ganti puasa ya, 6 tahun. Ganti sholat 6 tahun. Begitu Pak Kua. Iya, oke, enggak jadi kamu masuk Islam Pak. Wah, ya begitu, jangan langsung dipancing. Kembali ke agama. Mengganti balik. Jangan balik, kembali. Biar mau begini, murtad saja. Wah, karena saya langsung dikasih yang berat-berat. Ya. Ya, contoh saja itu ya. Apa tahu ada ya. Ya alhamdulillah banyak yang masuk Islam ya. Banyak masuk Islam. Ya, idza raja ila Islam, apabila kembali ke agama Islam. Kenapa mengkodok taklidon alaihi? Ya. Papak garri sebagai hukuman bagi orang murtad itu. Ya. Siapa suruh murtad? Ya. 20 tahun murtad. Ganti salat puasamu 20 tahun. Ya. Tidak sempat kasih yang mengganti dikasih yang tapi tidak sempat habis 20 tahun. Baru 10 tahun meninggal dunia. Ya, Allah yang lebih tahu ya. Allah alam bisawab. Allah Maha Pengampun ya. Oke, itu yang pertama ya, Islam secara wajib. Yang kedua, at-taklifu. Ya, at-taklifu. Kalau bahasa kitab yang lain, al-baligu, balik. Ya, ini taklif. Apa artinya taklif? Paksaan. Bahasa, ini kan si masdar. Kallafa yukallifu. Taklifan, paksaan. Ya, kallafa memaksa, la yukallifu, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memaksa seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Ya. Di sini si masdar. Di kitab lain mengatakan mukallaf. Mukallafun. Apa itu mukallaf? Isim maf'ul. Yang dipaksa. Apa dikatakan mukallaf yang dipaksa adalah seseorang ketika dia mencapai batas taklif, paksaan, maka dinamakan mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang dipaksa untuk melakukan syariat agama karena itu sudah kewajiban baginya. Bahasa paling sederhana mencapai batas balik. Ya, itu namanya mukallaf. Ya. Jadi balik digelar mukallaf. Karena balik mukallaf dipaksa melakukan syariat agama yang diwajibkan. Itu namanya mukallaf, ya. Ya, taklif. Ya, ayani ayyakuna baligan. Adanya orang yang berpuasa balik. Apa alamatul bulughi? Apa tanda-tanda balik? Satu, al-awalu tamamu 15 fil dzakari wal unsa. Tanda balik ada 3. 1, laki-laki dan perempuan mencapai batas umur 15 tahun. Ya, 15 tahun sudah balik. 2, al-ihtilamu fil dzakari wal unsa li tis'i sinina. Yang kedua, al-ihtilam. Apa bahasa kasarnya? Bahasa kasar ya? Ya. Mimpi kencing. Mimpi basah. Ya. Mimpi basah bukan cuma mimpi basah, karena salah satu mimpi yang paling nyata adalah mimpi kencing. Kalau yang lain mimpi masuk surga, enggak nyata itu. Tapi kalau mimpi kencing, coba lihat kencing kau itu. Kenyataan sekali. Ya, tanpa basah. Ya. Yang kedua tanda balik adalah
laki-laki dan perempuan mimpi basah. Ya. Dia tidur bermimpi sambil senyum-senyum sendiri, ngeliat temannya, apa mau tanah mimpi deh, ya, senyum sendiri, ya, gitu kan, sambil, ya, apa mau, ya, nah mimpi, ya.